Onyx bener-bener tajir sih. Mereka ngedapetin lootingan dari 4 loot box dari arah Zone Esports. Ya, pastinya ini adalah modal yang berharga untuk Onyx bisa melaju menuju ke arah late game nanti. Tapi modal berharga dari segi lootingan tidak dibarengi dengan sebuah keuntungan dari Circle. Karena Onyx dipaksa untuk turun bukit mereka. Harus putar otak Onyx pastinya karena saat turun bukit itu sangat terbuka sekali. Perkotaan bisa menembak ke arah jalur rotasi mereka. Ya betul, ini crowded banget kalau diperhatikan. Bahkan ada yang lompat tiba-tiba untung temennya sendiri. Makanya nggak ditembak. Gue kaget soalnya tiba-tiba ada yang lompat begitu aja di depan drone. Tapi what, drone tertembak entah dari bagian mana, ternyata dari bagian belakang. High ground dari GD ternyata bisa teman perhatikan pertahanan dari NFT. Bahkan tidak hanya satu Sanskui, tapi 2 anggota NFT tumbang kali ini. Ya, free sekali ternyata kalau kita lihat dari point of view seorang Daybot menuju ke arah pemain-pemain dari NFT. Tumbang 2 pemainnya membuat keadaannya sulit untuk NFT karena celah terbuka di pertahanan mereka bisa dimanfaatkan juga oleh aura yang datang menuju ke arah mereka. Tapi kalau kita melihat juga saat ini ternyata Onyx tidak turun gunung, mereka berpindah dari satu bukit ke bukit yang lainnya. Ya betul, dan Bonafight lagi kerepotan banget karena mereka butuh masuk ke dalam zona. Tertahan oleh beberapa tim yang sudah melihat angle-nya berkira Bonafight datang. Ion sepertinya bakal menahan laju dari arah tim Bonafight kali ini. Genfos kembali lagi masuk ke dalam untuk mengamankan posisinya dan di backup oleh seorang Miseri. 1 sudah mulai tumbang, bahkan 2 sudah mulai tumbang. Ucup ter-take down kali ini. Tembakan dari Void ternyata yang dihadapi Bonafight tidak hanya Ion, tapi Void juga memberikan tekanan menuju ke arah Bonafight. Ya terus Rata. ada fight yang terjadi di tempat ini. Bonafight pulang. Wah, di 3 tim. hashtag yang ke-11, tapi fight juga melibatkan antara pemain-pemain dari Genesis Dogma dan juga Alter Ego Limax. Genesis Dogma dari tadi mereka melihat menuju ke arah NFT mereka. Tidak sadar ada Alter Ego Limax yang datang menuju ke arah defensif mereka. Ini chaos banget loh. Ini 3 match yang kita lihat berturut-turut gue. Ini Ya. semua match yang chaos banget, match yang seru banget, saling jual beli serangan, dan itu terjadi di setiap sisi gue. Itu yang terjadi semuanya. Ingin menunjukkan kapasitasnya masing-masing. Semuanya menginginkan poin demi poin di setiap matchnya. Tidak ada waktu lagi untuk mereka berleha-leha karena ini adalah country final. Ini adalah match yang ketiga dari 5 match yang akan dimainkan di hari ini. Dan Onyx masih terus bertahan. Mereka bermain dengan cukup baik di match kali ini. Ya betul banget, dan Onyx sudah mulai mepet pertahanan dari tim Alter Ego. GD bakal berdiam diri di bagian atas, sementara Alter Ego yang bakal menjadi tameng dari arah Genesis Dogma karena GD juga hanya menyisakan 2 pemain saja. Jobranki sudah mulai mengintip, tapi belum ada yang ter-take down. Anggota dari Alter Ego juga pinter loh. Mereka nggak semuanya setup di bagian rumah kuning ini, tapi mereka juga setup di bagian lain. Sementara Booms tertangkap oleh Onyx. 1 tumbang dari arah GD membuat GD hanya menyisakan last man standing saja. Ya, ada sebuah lemparan utility tadi membuat no. Jobranki juga kali ini tumbang. Sangat disayangkan sekali Jobranki. Harus berada di situasi yang sulit, harus segera di revive juga. Tapi kalau kita lihat Rosesi terbuka dia posisinya, tapi tidak ada yang menembak ke arah Gila, dirinya. berani banget ya. Berani banget Rosesi untuk ada di bagian atap. Sementara pemain dari Alter Ego sebenarnya bisa menembak, tapi dari AE berfokus untuk melakukan revive-nya terlebih dahulu. Kali ini Rosesi bakal kembali lagi ke arah gudang rusak yang dia tinggalkan tadi, di mana dia tadi berada di bagian atap, dan sepertinya dia bakal naik kembali ke bagian atap, sedikit tergelincir untuk analognya. Sudah kembali naik ke bagian atas, lalu tembakan dari sebelah kiri. Onbeat mungkin bakal menjadi sasaran dari seorang Rosesi karena nggak kelihatan dari arah Alter Ego. Yang berbahaya adalah pemain-pemain Genesis Dogma itu bisa nembak menuju ke arah Rosesi harusnya karena ada Booms juga yang berada di lantai-lantai atas. Tapi kita lihat kali ini banyak bakaran yang terjadi di compound ini. Gila loh, ini circle 7, 8 tim yang tersisa, semuanya punya kompon, bakal merepotkan banget. Step dari Aura sudah mulai terdengar, belum ada tembakan dari seorang Ramones. Masih menahan angle dari bagian tangga, kali ini bakal keluar Ramones, malah dia yang tercicil terlebih dahulu. Six berhasil mendapatkan Ramones, tidak ada trade talk sama sekali, membuat setup dari NFT harusnya bakal berantakan. Low HP dari seorang Jaden, dan Jaden tertangkap dengan molotov dari seorang Drone. Drone menghentikan langkah push dari tim Aura, bahkan Jaden dipulangkan ke arah lobby, berpindah lagi menuju ke arah GD, Onyx dan juga Alter Ego. Ya, kita kembali kali ini menyaksikan bagaimana fight melibatkan pemain-pemain Aura dan juga NFT. NFT di hari ini patut kita pertanyakan permainan mereka karena belum terlihat NFT yang berada di liga yang sangat kuat sekali kemarin. Tapi saat ini Six terus memberikan sebuah tembakan demi tembakan menuju ke arah lantai atas lagi karena Blue Zone juga hati-hati. Sudah mulai menuju ke arah ini dan Alter Ego Limax pun pulang. Enggak. Itu 5 dominating. 5 elimination ya. Sekali. 5 Dan kalau kita elimination. lihat ternyata yang pulang adalah pemain dari NFT. Betul sekali, NFT dipulangkan ke bagian lobby di urutan ke-8 kali ini. Sementara Skylights masih bergerak dan sedikit menambah pun di elimination mereka karena mereka bertemu dengan tim Aura di bagian luar tentunya. Dan Skylights juga sudah mendapatkan 5 elimination. Kali ini mereka masih bisa bersabar, masih menunggu dan melakukan sebuah timing untuk mendapatkan jumlah elimination yang berikutnya. Kembali ini dia Booms terjun dari bagian atas, mendekat menuju ke pertahanan di bagian bawah, dan Booms tertangkap oleh Potato yang ada di bagian high ground. Sebuah pergerakan yang dibangun oleh GD benar-benar membuat mereka terkepung dari berbagai sisi, bahkan Oni juga bisa mengepung
Setup dari tim Alter Ego perlahan-lahan kali ini AE. Belum terlihat satu pemain mereka yang proning, tapi kita berpindah ke arah lain lagi. Observer mau mengambil semua bagian fight-nya, storytelling kita menghilang. Ya, kita juga lihat saat ini bagaimana Hunt for You mencoba untuk bertahan dari gempuran pemain-pemain SG. Sulit memang dia untuk bertahan di tempat tersebut, membuat pulang pemain-pemain dari Aura. Dan kalau kita lihat juga kembali saat ini fight melibatkan antara Onyx dan juga Victim 365. Ini pelurunya banyak banget, Kui. Dari tadi peluru dari Victim nggak bisa habis, peluru dari arah tim Onyx juga nggak habis-habis. Mungkin karena Onyx dapetin tambahan lootingan kali ya dari anak-anak GD, dari anak-anak AE juga. Sudah mulai terkikis, tinggal 4 tim yang tersisa kali ini. Victim menahan di bagian dalam rumah, 2 elimination sudah mereka kumpulkan. Gremory sudah siap dengan granatnya, dan di bagian lain ternyata Onyx mendapatkan Pri dari arah Victim. Bahkan Pri langsung dipulangkan menuju ke bagian lobby tanpa adanya kesempatan untuk bernafas lebih lama. 7 elimination sudah dikumpulkan oleh pemain-pemain Onyx sejauh ini. Joe Brandke terus memberikan pressure demi pressure-nya menuju ke arah defensif dari Ion. Tapi Ion, dari tadi kita lihat tidak terlibat sebuah fight dengan intens, tapi mereka masih bertahan dengan 3 pemainnya. Ya betul, masih bertahan kali ini dari arah tim Scarlet Gaming. Mereka benar-benar bersabar. Kondisinya 3 lawan 3 lawan 3 lawan 2. Victim yang paling dirugikan dari segi jumlah pemain, tapi posisi mereka agak sedikit untung dibandingkan 2 tim yang lain. Dan ini adalah circle ke-8. Setelah ini saat Blue Zone-nya sudah menutup sempurna akan membentuk circle ke-9 dan tidak ada circle setelah 9. Kita lihat juga saat ini Cleon mendapatkan kembali pemain-pemain dari Scarlet Gaming. Sebuah poin yang berharga didapatkan oleh Cleon. Ini gue berasa ngeliat arena Assault loh. Bener-bener chaos banget di game terakhir. Dan Nick terspot oleh seorang Zai. Dapetin 1 pemain lagi. Tapi Skylight apakah bisa bertahan? Zai harus masuk ke bagian zona tertahan dari bagian kiri. Ada Genfos yang memotong rotasi dari seorang Zai. 3 tim tersisa kali ini. Ion 3 elimination mereka kumpulkan. Memang tidaklah banyak, tapi posisi mereka untuk di game kali ini bakal membantu mereka untuk memperbaiki leaderboard position mereka untuk game yang ketiga kali ini. Rocky menjaga angle bagian kiri, mungkin bakal bertemu dengan seorang Nick dan Victim yang tersandwich oleh 2 tim yang lainnya. Ya, tidak peduli bagaimana caranya, tidak peduli bagaimana pola permainannya, tapi WWCD betul-betul dibutuhkan oleh Ion untuk mereka bisa kembali menambah lagi jumlah poin mereka, untuk mereka bisa menambah kembali mentalitas mereka yang kan kalau kita lihat dari match pertama tidak terlalu baik. Ya betul, ini Victim masih bisa bertahan dengan 1 anggota mereka. Chill bakal memberikan happy birthday-nya, tapi dari bagian belakang Chill diamankan oleh seorang Misery. 2 tim tersisa kali ini antara Ion versus Onyx. Genfos akan memberanikan diri karena kondisinya berimbang 2 lawan 2. Tidak ada revive yang dilakukan oleh Onyx karena mereka nggak bisa turun ke bagian bawah. Udah dijagain sama tim Ion saat ini. Sementara 1 pemain dari Ion sudah mulai masuk ke bagian dalam. Kali ini Misery yang akan menjadi pendobrak. 2 orang siap memberikan dobrakannya. Joe Brandke belum kelihatan. Genfos masih bersabar untuk menunggu lompatan dari seorang Joe Brandke. Sementara Misery masih memberikan sedikit free fire dan bermain di bagian tangga. Lompatan yang kelihatan, tembakan dari bagian bawah namun masih belum bisa mendapatkan seorang Joe Brandke. Joe Brandke masih bisa bertahan sementara ini, masih bisa menggocek dan Nick tumbang. Sebuah bad move dari arah Onyx kali ini. Ion yang unggul dari segi jumlah 2 lawan 1 Sanskui. Kita lihat kembali keadaannya berubah karena 2 melawan 2, 2 lawan 1, betul sekali karena 1 sudah tumbang ternyata dari Onyx. Dan kita lihat Genfos berada di situasi yang tepat. Ini adalah hal yang dibutuhkan oleh Ion untuk mereka bisa menjaga asanya kalau mereka masih pingin jadi calon juara di Grand Final kali ini. Joe Brandke sudah berpindah tadi, tapi dia berada di tempat yang tepat. Ini adalah Blue Zone yang ke-9. Ini adalah circle yang ke-9. Setelah ini semuanya akan menjadi Blue Zone dan tidak ada circle lagi. Ya betul, bahkan Joe Brandke sudah mulai ketahuan, tapi nggak ada yang berani ngecek ke arah angle-nya Joe Brandke karena sudah termakan oleh Blue Zone juga. Pengen naik ke bagian atas ternyata nggak bisa. Masih dicari keberadaan dari seorang Joe Brandke tentunya. 2 pemain Ion ini sepertinya sudah sedang berkomunikasi untuk mengatur strategi pas seperti apa untuk mendapatkan seorang Joe Brandke. Unggul dari segi circle, harusnya ini bakal menjadi santapan enak. What? Masih bisa bergerak. Masih bisa bergerak, tembakan dari bagian bawah juga ternyata masih belum mampu. Tapi last man standing dari Onyx gak bisa bertahan dan winner chicken dinner diamankan oleh Ion di game ketiga untuk Miramar yang pertama. 8 elimination point didapatkan oleh Ion untuk match ketiga tadi Miramar yang pertama. Kalau kita lihat Ion saat circle ke-7 tadi atau ke-6 mereka masih belum mendapatkan 5 elimination